Great the glory of our God. Oh, how great the glory of our God. The angels shout, the saints applaud. How great the glory of our God. Shalom, selamat bertemu kembali. Jemaat GBP Taman Firdaus, dimanapun kau berada, saya percaya Tuhan menyertai engkau. Kau di dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun juga. Kepada teman-temanku yang ada di Alena Texas, yang ada di Bandung, kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia, shalom. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Hari ini saya akan sharing kehidupan yang harmonis. Bagaimana kehidupan yang harmonis? Orang mendambakan hidup rukun dan damai sejahtera. Sehingga di bumi seperti di surga. Siapa yang tidak mau? Semua pun orang mau. Saya mengambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18, saudara. Mengenai apa? Cerita Lot, Abraham dengan Lot berpisah. Ceritanya begini, bahwa pada suatu hari Tuhan memerintahkan kepada Abraham supaya keluar dari Mesir. Saking taatnya, Abraham mengikuti perintah Tuhan. Istri, anak-anaknya semua diajak diikut sertakan. Bukan saja Abraham dengan keluarga, tetapi Lot juga mengiringi Abraham. Karena dia adalah keponakannya. Mereka berangkat kemana? Ke tanah Negeb. Negeb adalah satu tempat di mana suasananya kering, tetapi di situ dibuat desa-desa untuk pertahanan. Dan di situ orang Amalek tinggal di situ. Dan Abraham dengan Lot, dengan ternak-ternaknya, kambing, domba, lembunya, mengikuti dia semuanya. Bukan aja Abraham membawa kambing dombanya, Lot juga mempunyai kambing domba sendiri. Jadi kekayaan mereka ini berdua bergabung. Sehingga satu negeri itu sempit adanya. Luar biasa, saudara. Ya, sempit. Jadi mereka mulai satu dengan yang lain, berebutan rumput, berebutan air, bertengkar satu dengan yang lain. Jadi gembala-gembala dari Abraham ribut dengan gembala-gembala. Siapa? Gembala-gembala dari Lot. Zaman dahulu orang kaya itu bukan karena kekayaan punya deposito, bukan punya gedung mewah, bukan punya emas, bukan punya harta, mobil, dan lain-lain yang mahal. Tetapi ukuran mereka adalah kambing, domba, lembu, dan unta, saudara. Kalau kita membaca di Ayub mempunyai berapa? 7.000, saudara. Kambing domba. 3.000 unta, saudara. 500 pasang lembu. Dan 500 keledai betina. Dan mempunyai budak sekian banyaknya. Kalau sekian banyaknya, berapa makannya sehari, saudara? Jadi mereka itu kaya sekali. Yaitu Ayub itu kaya sekali. Di sebelah timur dia yang paling kaya. Itulah ukurannya. Tidak sama dengan ukuran kita sekarang. Tapi puji Tuhan. Mereka berjalan begitu. Dengan keributan begitu. Abraham mengambil inisiatif. Dia katakan supaya kita jangan ribut satu dengan yang lain. Bahkan bisa berkelahi satu dengan yang lain. Karena kita ini kerabat.
Kerabat itu saudara sedaging, saudara. Famili dekat, yaitu keponakannya. Itulah, kita adalah kerabat. Jangan ribut, saudara. Jadi untuk menghindari mereka berpisah, kata Abraham kepada Lot, engkau melihat di sini besar sekali. Kau boleh ke kiri, kau boleh ke kanan. Kalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Kalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Itu yang luar biasa Abraham. Abraham menyatakan kerendahan hatinya. Dia mempersilahkan keponakannya untuk memilih dahulu daripada dia, pamannya. Seharusnya pamannya memilih dahulu tempat yang paling baik. Tetapi tidak, saudara. Itu yang luar biasa. Kerendahan hatinya dia. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur 37 ayat 11 mengatakan, orang yang rendah hati mewarisi negeri, saudara. Negeri dikuasai oleh orang yang rendah hati. Itu Tuhan memberikan negeri. Bukan saja tempat, tetapi negeri diberikan kepadanya. Apalagi kalau kita baca di Mazmur 149 ayat 4. Bahwa orang rendah hati dimahkotai dengan keselamatan. Jadi keselamatan karena kerendahan hatinya. Luar biasa enggak Tuhan? Luar biasa saudara. Kalau kita baca di Filipi 2 ayat 3 mengatakan, sebaliknya, orang yang menganggap orang lain yang utama daripada dirinya, itu adalah kerendahan hati. Apakah kita bisa mengutamakan orang lain daripada diri kita sendiri? Biasanya kita berebutan, satu dengan yang berebutan. Terutama tempat-tempat yang paling baik, yang paling menguntungkan. Seperti tender aja, saudara. Tender proyek, saudara. Orang berebutan untuk mendapatkannya, saudara. Nggak ada yang menyerahkan, wah kamu aja dulu lah, biarkan saya menanti. Nggak ada, saudara, sistem begitu. Mereka berebutan, saling banting-membanting harganya. Sehingga kelihatannya minimum sekali keuntungannya. Tetapi mereka ada trik yang lain sehingga mereka pun kelihatan minimum. Tetapi untungnya besar. Dengan cara mereka sendiri. Yaitu kelicikan-kelicikan mereka, saudara. Ingat baik-baik. Jangan demi uang, saudara ribut. Jangan demi warisan, saudara ribut. Jangan karena proyek, saudara ribut. Percaya, saudara. Kalau kita di dalam Tuhan, hanya kita dekat dengan Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik bagi kita dalam kehidupan kita. Hindari keributan. Jangan menjadikan subjek itu uang. Jangan. Uang itu dijadikan objek. Bukan uang yang memerintah kita. Tapi kita yang memerintahkan uang. Itu yang luar biasa, saudara. Tapi umumnya uang segala-galanya. Saudara bukan satu-satunya. Tetapi uang segala-galanya. Sehingga keributan terjadi. Adik kakak saling membunuh demi warisan. Bayangkan saja bagaimana kehidupan mereka. Kita bisa bayangkan aja. Keributan di mana terjadi karena uang, karena harta, berebutan karena proyek. Karena macam-macam, saudara. Tidak mau ngalah satu dengan yang lain. Tapi Tuhan yang Maha Esa mengajar kita supaya kita rendah hati menganggap orang lain lebih utama dari kita sendiri. Maka itu Abraham bicara dengan Lot. Kita ini kerabat. Kita jangan sampai ribut, sampai berkelahi. Maka lebih baik kita berpisah saja. Kalau dekat bau, saudara. Kalau jauh wangi. Maka itu lebih baik berpisah saja. Waktu itu Abraham karena rendah hatinya dia katakan,
Kamu pilih yang mana? Tempat yang timur atau selatan? Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Luar biasa. Paman menyerahkan kepada keponakan untuk memilih duluan tempat yang paling bagus. Lot memandang semua di situ. Dia lihat lembah Yordan. Wah, subur. Dan banyak airnya, saudara. Maka dia memilih lembah Yordan untuk kambing dombanya ditempatkan di sana. Maka dia berkemah di situ. Setelah itu, saudara, yang lainnya adalah untuk Abram. Tapi ayat 14, Tuhan berfirman kepada siapa? Kepada Abram. Abram, kamu lihat sekeliling semuanya. Aku memberikan negeri ini, bukan satu tempat. Tapi negeri ini bukan lembah Yordan. Tapi negeri ini dari utara, selatan, timur, dan barat. Itu milikmu dan keturunanmu. Luar biasa enggak? Milikmu dan keturunanmu. Hebat enggak? Hebat sekali, saudara. Karena apa? Karena rendah hati, saudara. Maka Tuhan berikan yang terbaik bagi Abraham, saudara. Kalau kita membaca di Mazmur 133 ayat 1-3. Berbahagialah mereka yang hidupnya rukun. Hidup rukun bersama-sama. Seperti minyak di kepala Harun. Meleleh ke jenggotnya dan ke jubahnya. Seperti embun di Gunung Hermon. Dan turun ke Bukit Sion. Kesanalah Tuhan memberkati kehidupan selama-lamanya. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Abraham mendapatkan negeri itu, saudara. Tetapi ingat baik-baik, saudara. Kalau saudara masih ingat mengenai Daud. Daud dipilih oleh Samuel untuk jadi raja. Tuhan meminta supaya Samuel datang ke rumah Isai untuk memilih salah satunya anak-anaknya. Muncullah Eliab tegap, hebat, badannya tinggi, besar. Kata Tuhan, tidak, bukan dia. Abinadab, bukan dia. Akhirnya Daud, Tuhan katakan, inilah dia. Bukan yang kau lihat, ingat baik-baik. Bukan yang kau lihat, dilihat oleh aku. Tetapi aku melihat hatinya. Tuhan memilih hati orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tulus hatinya. Tuhan memilih mereka. Bukan yang kau lihat yang aku pilih. Tapi yang aku pilih adalah hatinya. Tuhan memilih hatinya. Bukan yang kelihatan. 1 Korintus 4 ayat 18. Bukan yang kelihatan yang baik, tetapi yang tidak kelihatan itulah yang baik, saudara. Maka itu bukan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Bahwa kita memandang orang itu bukan karena parasnya, bukan karena cakapnya, tetapi memandang hatinya bagaimana orang itu, saudara. Jadi terusnya bagaimana, saudara Abraham? Abraham tinggal di situ dan dia mendirikan kemah. Kemahnya dipindahkan dan di situ dibangun mesbah, saudara. Kalau saudara perhatikan dari Kejadian 12 ayat 7. Bahwa Abraham sampai pertama-tama kali keluar. Dan di tempat itulah dia mendirikan. Tempat yang pertama kali Tuhan menampakkan diri. Dia mendirikan mesbah, saudara. Mesbah adalah bait Allah. Tempat orang-orang yang percaya untuk memberikan korban kepada Tuhan. Untuk komunikasi kepada Tuhan. Tetapi puji Tuhan. Mesbah adalah bait Allah. Bait Allah adalah tubuh kita adalah bait Allah.
Kalau kita hidup kudus itu benar, kita sudah bisa hubungan dengan Tuhan langsung, saudara. Kenapa Abraham bisa begitu rendah hati? Karena Allah menyertainya. Allah ada di dalam kehidupannya. Kalau Allah ada di hadapan kita, kalau ada di dalam kehidupan kita, kalau Tuhan Yesus Kristus ada di dalam kehidupan kita, kita bisa rendah hati. Bukan rendah hati karena dibikin-bikin, karena ada maksud atau tujuan. Tapi rendah hati karena Dia, saudara, luar biasanya. Karena Dia kita bisa rendah hati, saudara. Jadi pentingnya kesimpulannya bahwa ingat baik-baik, saudara. Dekatlah dengan Tuhan. Taatlah apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Carilah kesempatan untuk berdamai dengan orang siapa saja. Jangan ada keributan apapun juga. Jadilah orang yang rendah hati. Menghormati orang lain lebih dari dirinya sendiri, saudara. Dengan itu, saudara, jangan apa yang kita lihat, tapi yang Tuhan lihat, yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena yang melihat adalah jasmani, yang tidak kelihatan adalah rohani. Pandangan Allah sendiri yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat kemuliaan Allah menyertai di dalam kehidupan kita. Abraham disertai Allah, saudara. Karena dia bapak beriman untuk seluruh bangsa, saudara. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Maka contohlah Abraham yang hidup harmonis, rukun, bersama-sama. Dengan rendah hati, saudara. Mengutamakan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau engkau bisa melakukan itu, kerukunan akan terjadi. Damai sejahtera akan terjadi. Ketenangan dalam kehidupan kita akan terjadi. Dengan itu, saudara, penting sekali supaya kita hidup tenang, saudara. Amin, saudara. Amin. Saya akan nyanyikan satu lagu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kalau Engkau telah berfirman kepada kami supaya kami mencontoh karakter Abraham. Sehingga ada keharmonisan, kerukunan di dalam keluarga terjadi Tuhan. Dan karena kerendahan hati Abraham mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri Tuhan. Dan dia dekat dengan Allah. Kami percaya kalau kami dekat dengan Allah, kami pun dapat bisa melakukannya Tuhan. Dengan kerendahan hati, bergaul dengan siapapun juga Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami meteraikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan akan memimpin, membimbing, menyertai kami di dalam kehidupan kami. Sehingga damai sejahtera, ketenangan hidup ada di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup di bumi seperti hidup di surga akan menjadi kenyataan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya seperti biasanya kita akan perjamuan kudus. Karena ini minggu pertama. Saudara persiapkan
Persiapkan roti dan anggur. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kau kami dapat bersekutu dengan Engkau melalui perjamuan kudus. Engkau mati di kayu salib bukan karena dosa-dosamu, tetapi Engkau mengambil dosa seisi dunia. Hanya kepada siapa yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu yang luar biasa Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23-26 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semuanya. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama memakannya. Persiapkan anggur, saudara. Angkatlah anggur ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minum menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan dan minum roti ini, makan roti ini dan minum cawan ini, engkau memberitakan Tuhan Yesus sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkan terima kasih dengan bahasa kita masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas napas yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas panjang umur yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk segala yang telah Kau berikan kepada kami. Kami ada sebagai kami ada saat ini karena kasih Tuhan yang luar biasa ada di dalam kehidupan kami, keluarga kami, anak mantu cucu kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa pimpinan-Mu. Pada saat ini saya akan berdoa untuk siapa saja yang perlu didoakan. Taruhlah kedua tangan-Mu di dadamu dan saya akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak-Mu yang membutuhkan Engkau Tuhan. Pertolongan yang datang daripada Engkau sendiri. Mereka sedang sakit Tuhan. Apapun penyakitnya tidak kurang panjang tangan-Mu untuk menjamahnya. Bila-bila-Mu menyembuhkan dan sempurna. Jadilah sembuh, jadilah tahir. Mereka mempunyai masalah keuangan. Tuhan buka jalan bagi mereka dengan cara Tuhan sendiri. Sehingga Tuhan ada pemasukan keuangan Tuhan. Tuhan pulihkan sehingga mereka melihat bahwa Allah menyertai mereka. Sehingga mereka hidup di dalam kecukupan. Kalau ada keluarga, anak, mantu, cucu bermasalah, Tuhan pulihkan kehidupan mereka. Sehingga sungguh kami akan melihat bahwa Engkau menyertai di dalam kehidupan mereka. Ada damai sejahtera turun kepada mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kepada anak-anaknya yang kena narkoba. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah Tuhan anak-anaknya. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah Tuhan. Sadarkan mereka. Supaya mereka bertobat dan beralih Tuhan dan mengikuti Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dengan iman dan percaya. Apapun yang kami doakan pada saat ini. Kami telah menerimanya Tuhan. Kesembuhan telah terjadi Tuhan. Engkau telah membuka jalan bagi mereka yang membutuhkannya dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera Kau turunkan kepada keluarga-keluarga yang meminta kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya di tangan kuasa-Mu. Sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa. Berkat anugerah dari Allah Bapa
Damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya sekarang sampai Maranatha. Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom.